Shalom Bapak Ibu, Jemaat Bethany Batam Community yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah tengah minggu kita. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami mendapat kesempatan lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh dimenangkan, kami sungguh bersuka cita, boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan kini tiba saatnya bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau mengurapi setiap kami, supaya kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu terus menjadi bekal bagi kami, menjadi terang bagi jalan-jalan kami, menjadi pelita bagi kaki kami. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu, dan malam hari ini kami bersedia diajar oleh kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, sekali lagi khususnya hamba-Mu, biar kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini tema renungan kita saya beri judul, Siapakah bayi Natal yang disebut Yesus bagimu? Sekali lagi, siapakah bayi Natal yang disebut Yesus bagimu? Bacaan kita saya ambil dari Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dari bagian ini. Tapi sebelumnya, seperti salah satu kebiasaan yang cukup baik Bapak Ibu, khususnya ketika kita merayakan hari-hari besar seperti di bulan Desember ini. Kita akan memperingati hari Natal, di mana kita menyambut kelahiran Kristus, memperingati kelahiran Kristus. Kita melakukan hal-hal yang baik atau kegiatan yang baik, yaitu biasanya kita melakukan lawatan, melawat sanak saudara dan atau berkunjung ke sanak saudara. Dan biasanya Bapak Ibu, orang yang kita kunjungi merasa bersuka cita. Waktu kita mengunjungi mereka, mereka bersuka cita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau yang kita kunjungi itu orang-orang yang berkesusahan? Tentu itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri, Bapak Ibu. Apalagi mereka yang mengalami kesendirian. Itu bisa menjadi kekuatan bagi mereka untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Dan biasanya dalam momen-momen seperti ini di Natal ada orang-orang yang berkunjung bukan saja ke sanak saudara, tapi juga ada yang ke panti, entah itu panti jompo, panti asuhan, atau kepada orang-orang yang dalam tanda kutip kurang diperhatikan Bapak Ibu. Dan itu bisa menjadi berkat bagi mereka. Satu tujuannya tentunya adalah sama Bapak Ibu, yaitu berbagi kasih dan kebahagiaan. Dan kalau kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu, sebenarnya hal-hal yang baik ini, kita berkunjung, kita datang ke tempat saudara, datang ke tempat orang-orang yang mungkin kurang diperhatikan. Inilah yang Allah lakukan berulang-ulang kali terhadap umatnya Bapak Ibu. Seperti teks yang kita baca tadi, dalam kisah Natal di dalam Alkitab, di sana melibatkan para gembala. Dikatakan malaikat itu datang kepada mereka, yaitu para gembala, dengan berkata, "Jangan takut." Kenapa mereka takut? Mungkin karena datangnya malam hari, mungkin mereka sedang berjaga-jaga, siap siaga, tiba-tiba datang malaikat Tuhan, dan mereka ketakutan. Dan malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Nah, Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka, para gembala, mendapat kunjungan yang istimewa dari para malaikat di surga. Dan di pasal sebelumnya, Bapak Ibu, di pasal 1, dalam kisah Zakaria, ketika mendapat anugerah, Bapak Ibu, istrinya melahirkan seorang anak yang diberi nama Yohanes Pembaptis. Di situ Zakaria bernubuat, Bapak Ibu. Ya, di pasal 1,
penubuat. Berkata demikian Zakaria, "Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Zakaria melihat momen Natal, melihat peristiwa Natal sebagai bukti bahwa Allah melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, apa itu Natal? Saya ketika baca-baca gitu, apa itu Natal? Natal berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu, yang artinya itu hari lahir atau kelahiran begitu, artinya kelahiran. Karena itu penting bagi kita memahami siapa yang lahir pada waktu Natal kita peringati ini, supaya kita tidak kehilangan sesuatu yang penting dalam memperingati peristiwa Natal. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa Natal adalah hari raya di mana kita memperingati kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam kisah ini, Bapak Ibu, dalam bacaan tadi, kalau Bapak Ibu baca, dalam pasal 1 dan pasal 2, kelahiran Yohanes Pembaptis, kemudian kisah para gembala, dari kisah ini, para gembala adalah orang pertama yang mendengar berita Natal sesudah bayi Yesus lahir. Dan sepertinya mereka juga mendapat kesempatan menjadi orang pertama yang melihat bayi Yesus. Mengapa berita Natal datang kepada para gembala? Ya, pertama kali diberitakan kepada atau disampaikan kepada para gembala. Kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 1 dan 2 Bapak Ibu, pada bagian ini para gembala sepertinya dipandang sebagai perwakilan dari mereka yang hina atau yang rendah. Kalau kita perhatikan tulisan Lukas, Bapak Ibu, di pasal 1, di sana Lukas mencatat bagaimana Elizabeth yang menanggung aib karena malu, ya, karena mandul begitu, lalu dilawat oleh Allah dan mendapat anugerah. Kemudian Lukas juga mengutip perkataan Maria, di mana Maria berkata, Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah, dan juga mencatat, dan juga Lukas mencatat Bapak Ibu, mengutip perkataan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mengutip dari kitab Yesaya. Ini menandakan bahwa pelayanan Kristus, bahwa apa yang dilakukan Kristus, dia datang untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang kurang beruntung. Orang miskin, para tawanan, orang buta, dan orang yang tertindas. Dan kalau kita perhatikan, malaikat juga membawa berita. Nah, malaikat yang membawa berita itu juga tampaknya sangat menekankan kekhususan kepada para gembala sebagai penerima berita Natal tersebut. Ada kata kepadamu dan bagimu. Jadi berita ini secara khusus juga diberitakan kepada para gembala. Namun kalau kita perhatikan di sana tadi di ayat 10 ada berkata kepada seluruh bangsa. Sesungguhnya kelihatannya sepertinya kata seluruh bangsa tidak merujuk kepada semua bangsa. Ya Bapak Ibu, tidak merujuk kepada semua bangsa, melainkan merujuk kepada semua orang Israel. Kalau kita perhatikan konteks dalam Lukas 1 pasal 2, lebih banyak berbicara tentang keselamatan bangsa Israel. Seperti yang tadi diucapkan oleh Zakaria, dan di ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu, di sana menunjuk kepada bangsa Israel, atau menunjuk kepada bangsa pilihan. Jadi, tatkala malaikat mengatakan kepada para gembala, kepada seluruh bangsa, sesungguhnya hanya kepada kaum pilihan Allah. Dan para gembala kelihatannya termasuk dalam terhisap begitu ya Bapak, dalam mendapat anugerah sebagai penerima kabar baik daripada berita Natal tersebut. Dan itu dijelaskan di ayat selanjutnya, di ayat 10 dan 11 dikatakan tadi, bagimu menambahkan sebanyak 2 kali Bapak Ibu. Nah, mengapa kelahiran Kristus merupakan berita yang sangat menghiburkan? Ada beberapa alasan yang saya mau berikan. Yang pertama, berita ini berisi kabar baik tentang sebuah kesukaan besar. Ini bukan sebuah kesukaan yang biasa, tapi kesukaan yang besar.
Kalau kita baca di pasal 1, kelahiran Yohanes Pembaptis saja itu sudah merupakan eh, sebuah berita sukacita, apalagi kelahiran Yesus Kristus. Sejalan dengan ini, para malaikat juga bersukacita, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 2 ayat selanjutnya 13 dan 14, para gembala juga memuji-muji Allah, memuliakan Allah di pasal 2 dan di ayat 20 begitu. Itu yang pertama alasannya. Ini kabar baik atau sebuah berita kesukaan yang sangat besar. Dan yang kedua, berita ini berisi keselamatan yang besar dan luas kepada kaum umat pilihan Allah. Yang menarik, dari ayat ini kita tadi melihat beragam ucapan, beragam gelar yang diberikan kepada Yesus sebagai bayi Natal. Dikatakan dia sebagai juru selamat, dikatakan dia sebagai Kristus, Tuhan, lalu dari keturunan Daud, begitu. Nah, yang dikutip dalam satu ayat itu merupakan sebuah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan bayi Natal yang dilahirkan di dalam Natal itu benar-benar luar biasa. Ini adalah berita keselamatan yang terbesar. Jadi alasan yang pertama, berita ini kabar baik, kesukaan besar bagi dunia. Dan yang kedua, berita ini berisi keselamatan yang besar dan luas. Karena itu, tema kita malam hari ini, Bapak Ibu, dalam renungan kita, seperti yang saya bacakan tadi, siapakah bayi Natal yang disebut Yesus bagimu? Ketika kita memikirkan tentang pribadi Yesus dan apa yang terjadi melalui karya-karyanya bagi kita, maka kita bisa menyimpulkan seperti tema yang kita renungkan kali ini. Siapakah bayi Natal yang disebut Yesus bagimu? Dalam teks bacaan kita tadi, ada paling tidak saya mengambil ada 3 sebutan yang disebutkan yang muncul tentang Kristus yang merupakan sebuah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang pertama, dia disebut juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Penting mengetahui kenapa setiap kita butuh juru selamat, Bapak Ibu. Kalau seseorang tidak pernah sadar bahwa dia sakit, maka meskipun ada banyak dokter di sekitarnya, maka dia tidak akan pernah merasa butuh dokter. Karena dia tidak pernah sadar bahwa dia sakit. Begitu juga Bapak Ibu, jika kita tidak pernah sadar kita punya masalah, sampai kita membutuhkan juru selamat. Kalau kita tidak pernah sadar kita punya masalah, maka kita tidak akan pernah sadar bahwa kita juga butuh juru selamat. Seringkali Bapak Ibu, untuk mengetahui berita yang baik, kita mesti tahu berita buruknya terlebih dahulu. Seperti orang sadar bahwa dia sakit, maka dia tahu berita buruknya bahwa dia sakit. Dan ketika dokter datang, itu menjadi berita sukacita, menjadi kabar baik. Karena ada pengharapan yang bisa menjadi solusi bagi masalahnya, yaitu sakit penyakitnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kabar baik yang menjadi kesukaan besar bagi setiap manusia adalah adanya juru selamat. Maka, apa yang menjadi berita buruknya? Apa yang menjadi berita duka citanya? Roma 3 ayat 23 mencatat demikian Bapak Ibu. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan semua golongan telah berbuat dosa. Anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, semua telah berbuat dosa Bapak Ibu. Laki-laki, perempuan, semua golongan telah berbuat dosa. Saya percaya kita semua sudah mengetahui kebenaran ini Bapak Ibu. Karena ini bukan hal yang baru. Nah, dalam kitab Kejadian kita tahu bersama pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik, bahkan sangat amat baik. Tetapi Bapak Ibu kita tahu bersama manusia yang diciptakan oleh Allah segambar dengan rupanya, yang harusnya hidup bergantung kepada Allah, harusnya hidup menyembah Allah, namun manusia memilih memberontak kepada Allah, memberontak melawan Allah. Manusia
memilih memberontak kepada Allah. Jadi manusia yang tadinya diminta untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, namun manusia hidup melenceng dari tujuan. Mereka menaruh cintanya pada yang bukan Allah. Dan manusia juga diminta untuk mengasihi sesama. Namun manusia satu sama lain saling menyalahkan. Kalau kita ingat peristiwa Adam dan Hawa, ketika Allah bertanya kepada Adam, kenapa dia makan buah itu? Lalu Adam berkata, perempuan yang kau berikan kepadaku. Nah, dosa merusak relasi manusia dengan Allah. Dan juga merusak relasi manusia dengan sesama. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Alkitab, dosa dalam Alkitab dipersonifikasikan seperti seorang tuan yang punya budak, yang punya hamba. Sehingga ada istilah dosa membelenggu, dosa memperbudak, dan di dalam Roma pasal 6 dikatakan, semua manusia dikatakan sebagai hamba dosa. Ketahuilah Bapak Ibu, betapa mengerikannya dosa. Dosa begitu mengikat, mencengkeram, dan merusak manusia. Seorang penulis mengatakan Bapak Ibu, dosa melemahkan jiwa dan menghilangkan kekuatannya. Tidak heran kalau kita baca dalam kitab Roma pasal 6 tadi ayat yang ke-23a mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Karena itu, setiap kita butuh juru selamat. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Roma 6 ayat 23 mengatakan di bagian selanjutnya, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, dosa adalah masalah bagi manusia, masalah kita semua. Tetapi solusinya datang dari Allah dengan hadirnya Yesus Kristus di tengah-tengah kita. Dan saat ini kita sedang memperingati momen-momen di mana di bulan Desember ada peristiwa Natal, kita memperingati hari kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketahuilah Bapak Ibu, kita tidak pernah bisa menyelamatkan diri dari dosa-dosa kita, karena dosa melemahkan jiwa kita dan menghilangkan kekuatannya. Kita lemah dalam dosa, dan kita binasa. Tetapi Yesus datang menjadi jawaban bagi setiap kita. Tetapi Bapak Ibu, Yesus bukan datang hanya memberi jawaban atau memberi kekuatan kepada kita, tetapi dia memberikan dirinya. Kristuslah kekuatan bagi umat Tuhan. Siapa yang datang pada peristiwa Natal? Yesus, Juru Selamat manusia. Lalu yang kedua, Yesus disebut Kristus. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya, Kristus yang diurapi Bapak Ibu. Kita sudah tahu bersama, dia adalah Mesias yang dijanjikan. Lalu apa maknanya Bapak Ibu? Ketika malaikat Tuhan datang berkata kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ini Galatia mencatat seperti itu. Artinya Bapak Ibu, dan Petrus juga mencatat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Jadi, ayat ini sedang memberikan keyakinan kepada setiap kita, bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan manusia, dan dia tidak lalai untuk menepati janjinya. Sehingga pengharapan kita bukan dari dunia, tapi dari Allah. Yesus adalah Juru Selamat. Tuhan tahu masalah utama kita, yaitu dosa. Dia selesaikan. Dia kirim utusannya, Yesus Kristus Tuhan, sebagai Juru Selamat, yaitu dialah Mesias. Tuhan tahu, terkadang kita merasa terlalu lama menunggu janji Tuhan. Tetapi, janji Tuhan yang terbaik datang tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, dia dikatakan, dia adalah Tuhan. Dalam Alkitab, Tuhan bisa dikatakan Tuan, karena dipanggil Lord begitu, itu artinya sebagai pemilik. Seperti Allah menciptakan segala sesuatu, itu berarti dia pemilik dari segala ciptaannya. Itu karena, itulah kalau Kristus, kalau Allah itu pencipta, ingatlah, berarti kita adalah ciptaan. Oleh karena itu, jangan tinggi hati, kita adalah ciptaan
Allah itu Sang Pencipta. Sebagai pencipta, Dia juga menebus hidup kita. Artinya, sebagai pencipta, Dia juga sebagai pemilik hidup kita. Misalkan Bapak Ibu, ada barang yang dijual atau digadai, maka supaya barang itu menjadi milik kita, maka kita harus membayarkan sejumlah uang yang disepakati, maka barang yang digadai tersebut bisa menjadi milik kita. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu, kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, kita menjadi milik Allah. Karena itu sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat milik Allah, sudah seharusnya kita menyerahkan diri kita, melayani Dia, menjadikan Dia Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Jadi, bagaimana seharusnya respon kita Bapak Ibu dalam merayakan Natal? Perhatikan apa yang terjadi kalau Yesus ada di dalam hidup kita. Kita yang lemah karena dosa, kita yang terpuruk karena dosa, kita akan dikuatkan karena Dialah sumber kekuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah firman Tuhan, dan saya akan membagikan paling tidak ada 3 aplikasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketahuilah Bapak Ibu, seperti poin yang pertama yang saya sebutkan, bahwa Dia adalah juru selamat. Karena itu, berhentilah hidup dalam dosa dan mulailah hidup dalam kebenaran. Karena Bapak Ibu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Sudah diselamatkan Bapak Ibu. Seperti dalam 1 Yohanes ayat 3, pasal 3 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Bukan berarti Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini, maka anak-anak Tuhan yang sudah ditebus tidak bisa berbuat dosa lagi. Bukan Bapak Ibu. Tetapi, jika kita sudah ditebus oleh Tuhan, seharusnya anak-anak Tuhan itu tidak hidup atau tidak tinggal di dalam dosa. Dia boleh jatuh dalam dosa, dia akan bangkit dan tidak akan mengulangi dosa yang sama. Aplikasi yang pertama Bapak Ibu, karena Dia juru selamat, maka berhentilah hidup dalam dosa dan hiduplah dalam kebenaran. Lalu aplikasi yang kedua Bapak Ibu, karena Dia adalah Kristus, Mesias yang dijanjikan. Itu berarti Allah tidak pernah ingkar janji. Maka jangan pernah berputus asa di dalam Tuhan. Di masa sekarang ini, mungkin semua golongan mengalami kesulitan, di mana ada wabah yang sedang kita alami, dan kita sedang menanti-nantikan vaksin, dan kita tidak tahu kapan ini berakhir, dan bagaimana akhirnya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa firman-Nya telah digenapi, artinya Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang ketiga, karena Dia Tuhan, maka jangan sibuk dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu, hiduplah kristosentris. Dia juru selamat kita, Dia yang menebus kita dengan harga yang mahal, kita menjadi miliknya. Karena itu, hiduplah berpusat kepada Allah. Dalam momen-momen Natal seperti ini, milikilah komitmen untuk berubah Bapak Ibu. Ketahuilah, kita umat pilihan Allah, menjadi berharga karena tebusan darah Kristus. Selayaknya lah setiap kita hidup mengabdi kepada Allah, menjadikan Dia Tuhan dan Raja dalam hidup kita, menjadikan Kristus sebagai panutan dalam hidup kita, dalam melayani Tuhan, dalam bekerja, dalam bersosial, dalam berumah tangga, dimanapun situasi, kondisi hidup kita, biarlah terus mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur buat malam hari ini. Dalam momen-momen Natal kami diingatkan bahwa kelahiran Kristus memberitahu setiap kami bahwa Dialah juru selamat kami, Dialah Mesias yang dijanjikan, dan Dialah Allah yang telah menebus kami. Kami bersyukur Tuhan, ajar setiap kami supaya kami tetap hidup percaya bahwa Kristus yang menebus kami telah mengorbankan dirinya bagi kami oleh karena cintanya. Karena itu ajar setiap kami supaya setiap kami bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan sepenuh hati, dengan dari kasih yang datang daripada Kristus. Kami mengucap syukur kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu supaya
tetap kuat di dalam Tuhan, apapun situasi dan kondisinya, biarlah mereka tetap berharap kepada Kristus, satu-satunya harapan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur sekali lagi, berkati setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, situasi dan kondisi apapun, biarlah Tuhan memberi kekuatan, memberi kemampuan, supaya jemaat Tuhan tak cakap menanggung segala sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di penghujung ibadah ini Tuhan, kami rindu menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Renungkanlah dan lakukanlah. Maka terimalah damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, kekuatan dan pertolongan dari Tuhan Yesus yang ajaib, dan persekutuan melalui Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menuntun setiap hidup kita, supaya hidup kita terus setia di jalan-jalan Tuhan. Terimalah segala berkat Tuhan bersama dengan kebaikannya, mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak Tuhan yang telah terima berkat Tuhan, mari bersama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.